Perkenalkan, nama saya Jendri Inka Adu dengan NIM 19190028. Perkenalkan, nama saya Gabriela Flaviana Alveska Jakoro dengan NIM 19190030. Perkenalkan, nama saya Krisna Anjani Baimetan dengan NIM 19190025. Perkenalkan, nama saya Bramanto Esa Jebunga dengan NIM 19190010. Perkenalkan, nama saya Uli Aleno Mesak dengan NIM 19190035. Pada neraca terdapat dua sisi, yaitu aktiva dan pasiva. Sisi aktiva adalah segala kekayaan yang dimiliki suatu badan usaha. Sisi aktiva terdiri dari akun aset. Aset menunjukkan struktur kekayaan suatu perusahaan. Pasiva dapat didefinisikan sebagai suatu pengorbanan yang dilakukan perusahaan atau entitas bisnis secara ekonomi dalam upaya menunjang kegiatan perusahaan di masa yang akan datang. Sisi pasiva terdiri dari utang dan modal. Dengan melihat sisi pasiva, kita dapat mengetahui struktur keuangan dan struktur modal perusahaan. Biaya modal. Di dalam biaya modal terdapat aset, yaitu biaya modal adalah biaya real yang harus dikeluarkan oleh suatu perusahaan untuk pengadaan aset dan operasional suatu perusahaan. Yang kedua, pentingnya biaya modal. Ada beberapa kepentingan, yaitu yang pertama, memaksimalkan nilai perusahaan yang mengharuskan biaya. Yang kedua, keputusan penganggaran modal memerlukan estimasi biaya modal. Dan yang ketiga, fungsi dari biaya modal. Fungsi yang pertama yaitu terkait dengan pajak yang dikenakan pada perusahaan. Biaya modal yang dikenakan pada modal pinjaman berbeda dengan biaya modal dari modal sendiri. Dan yang kedua, sebagai discount rate untuk menentukan diterima atau ditolaknya suatu usulan investasi, yaitu dengan membandingkan tingkat keuntungan dari usulan investasi tersebut dengan biaya modalnya. Biaya hutang. Biaya komponen hutang digunakan untuk kalkulasi biaya modal rata-rata tertimbang. Dalam perhitungan Watts, kita memakai biaya hutang setelah pajak sama dengan KD kali 1 kurang T, di mana T adalah tarif pajak perusahaan. Biaya saham preference atau KPS. Biaya saham preference merupakan tingkat keuntungan yang dinikmati pembeli saham preference atau KPS. Biaya saham preference menggunakan rumus KP sama dengan DP bagi PN, di mana DP itu adalah dividen saham preference tahunan dan PN adalah harga saham preference bersih yang diterima perusahaan penerbit. Laba ditahan. Perusahaan dapat memperoleh modal sendiri melalui dua cara, menahan sebagian laba dan menentukan saham biasa baru. Biaya laba ditahan terdapat dua pendekatan, yaitu pendekatan CAPM. Tingkat keuntungan yang disyaratkan pada saham perusahaan sama dengan bunga bebas risiko ditambah tingkat keuntungan portofolio pasar dikurang bunga bebas risiko dikali beta saham perusahaan. Model diskonto dividen. Dividen diskon model menjelaskan biaya ekuitas yang menyeimbangkan nilai sekarang dari keseluruhan dividen per lembar sehingga biaya modal MRP faktor diskonto dari dividen yang ada. Ekuitas eksternal ekuitas eksternal yaitu biaya ekuitas saham biasa baru atau ekuitas eksternal dibagi menjadi biaya laba ditahan dan dibagi lagi menjadi biaya flotasi atau biaya yang harus dikeluarkan karena menerbitkan saham baru. Biaya modal rata-rata tertimbang atau WACC, yaitu untuk menghitung biaya modal kita menggunakan WACC, dan WACC adalah rata-rata tertimbang dari seluruh komponen modal. Yang terakhir, biaya modal marginal, yaitu biaya tambahan untuk setiap unit baru, dan biaya marginal tenaga kerja, yaitu biaya yang timbul karena menambah seorang tenaga kerja. Biaya modal rata tertimbang WACC. Untuk menghitung biaya modal kita menggunakan WACC. WACC adalah
rata-rata tertimbang dari seluruh komponen modal. Biaya modal marginal, biaya tambahan untuk setiap unit baru. Biaya marginal tenaga kerja adalah biaya yang timbul karena menambah seorang tenaga kerja.